Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Poha dari Fakultas D3 Analisis Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Hai teman-teman semua, hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian mengenai kontaminasi jamur pada nasi. Penelitian ini saya ambil dari hasil karya Sheila Agustina, Sresta Azara, dan Nursalinda Kusmawati. Seperti yang kita ketahui, nasi adalah makanan pokok bagi hampir 90% penduduk Indonesia karena nilai energinya yang tinggi. Di Indonesia, konsumsi beras putih bahkan mencapai lebih dari 111 kg per kapita setiap tahunnya. Namun, aspek yang sering terabaikan adalah cara penyimpanan nasi setelah dimasak. Penyimpanan yang tidak tepat atau terlalu lama dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme, khususnya jamur kontaminan. Mengapa ini berbahaya? Karena beberapa spesies jamur dapat menghasilkan mikotoksin yang menyebabkan keracunan, diare, hingga kerusakan hati dan ginjal jika tidak dikonsumsi dalam jangka panjang. Kemudian, penelitian ini juga merupakan studi observasional deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Kami menggunakan sampel dari 3 merek beras berbeda yang diambil dari pasar Segiri atau Samarinda. Nasi tersebut kemudian disimpan dengan 3 cara berbeda, yaitu yang pertama, rice cooker dalam kondisi menyala, yang kedua, rice cooker dalam kondisi mati, yang ketiga, disimpan di bawah tudung saji. Masing-masing cara penyimpanan diamati pada 3 rentang waktu, yaitu 8 jam, 16 jam, 24 jam. Identifikasi jamur dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis menggunakan media subroad dextrose agar atau SDA dan pewarnaan lactophenol coatambul atau LPCB. Berdasarkan hasil uji laboratorium, ditemukan 3 spesies jamur utama yang mengkontaminasi nasi, yaitu Aspergillus sp, yang kedua ada Mucor sp, yang ketiga ada Penicillium sp. Menariknya, jika kita melihat dari tempat penyimpanan, baik itu rice cooker on maupun off atau mau tudung saji, ketiganya menunjukkan presentasi pertumbuhan spesies jamur yang sama, yaitu masing-masing sebesar 33,3%. Namun, jika kita membeda berdasarkan spesiesnya, Aspergillus sp adalah jamur yang paling mendominasi dengan total persentase 51,8% dari seluruh sampel. Pertumbuhan tertinggi Aspergillus sp ditemukan pada penyimpanan rice cooker on. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sekarang kita membahas mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, adanya Aspergillus sp, yaitu jamur yang bersifat termotoleran, artinya mampu tumbuh pada suhu tinggi hingga mendekati 50 derajat Celcius. Itulah sebabnya ia tetap tumbuh subur meski di dalam rice cooker yang menyala. Jamur ini perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan Aspergillus yang menyerang sistem pernafasan. Yang kedua ada Penicillium sp, yaitu menempati posisi kedua terbanyak karena jamur ini bersifat dimorfik dan dapat menjadi patogen bagi individu yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah atau penderita penyakit paru. Dan yang terakhir ada Mucor sp, yaitu meskipun presentasinya paling sedikit, jamur ini bersifat termofilik. Infeksi dari jamur ini yaitu mukormikosis bisa berbahaya jika spora terhirup dan masuk ke dalam paru-paru atau pembuluh darah. Ada satu poin penting dalam penelitian ini adalah lama penyimpanan tidak berbanding lurus dengan keragaman spesies jamur. Artinya, baik disimpan 8 jam maupun 24 jam, risiko jenis kontaminasinya tetap sama rata. Jadi, begitulah identifikasi jamur kontaminan pada nasi berdasarkan cara dan lama penyimpanan. Berdasarkan hasil identifikasi tadi, dari kami sendiri merekomendasikan agar nasi sebaiknya dikonsumsi atau disimpan tidak lebih dari 8 jam. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa nasi masih memenuhi syarat layak konsumsi hingga batas waktu tersebut sebelum pertumbuhan mikroba meningkat secara signifikan. Demikian dari saya.
pemaparan tentang kontaminan jamur pada nasi. Semoga hasil penelitian ini dapat meningkat kesadaran kita dalam menjaga kualitas pangan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.